Selamat sabat buat kita semua. Selamat bertemu kembali di acara PGSSI pada malam hari ini, mungkin pagi hari, siang hari, atau sore hari di negara lainnya. Senang sekali kita boleh bertemu pada malam hari ini dan pelajaran kedua di kuartal pertama tahun 2023 dengan judul Perjanjian Allah dengan kita. Ya, jadi kita akan segera memulai pertemuan malam ini. Mohon kepada semua co-host bantu saya untuk mute yang mikrofonnya terbuka, dan bagi mereka mohon untuk mikrofonnya di mute ya. Oke, supaya suaranya tidak keluar. Baiklah, kita akan memulai acara ini dengan terlebih dahulu mengundang Roh Kudus Tuhan untuk memimpin acara ini dan memberikan hikmat kepada narasumber kita, Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Untuk itu, mohon kesediaan dari Dr. Vivi untuk bawakan doa buka. Silakan Dr. Vivi. Selamat sabat kita semua, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada petang hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang 6 hari dalam segala kegiatan kami. Kami sudah masuk dalam hari Sabat Tuhan yang suci pada malam ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Kuntara. Kiranya Roh Kudus Tuhan melimpah di dalam hati dan pikiran daripada kami sebagai pendengar dan terlebih kepada Pendeta Kuntara yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat, akal budi, kepintaran, sehingga dia dapat membawakan materi ini dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami sebagai pendengar juga bisa mengerti dan membawa kekuatan di dalam iman kerohanian kami. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah tergabung di sini, biarlah Tuhan juga memberkati kami semua, dan yang belum bergabung, biarlah mereka juga akan bergabung dan kami akan mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati acara ini mulai awal sampai akhirnya. Berkati perangkat yang kami gunakan, jauhkan dari berbagai hambatan. Berkati juga Ibu Peggy sebagai moderator, biarlah berkat dari surga juga mengalir kepada Peggy beserta keluarganya. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Dr. Vivi untuk doanya, dan saat ini kita akan berikan waktu kesempatan kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntara untuk membawakan materi pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Oke, selamat saudara-saudara sekalian di Indonesia, selamat siang untuk mereka yang di Eropa, selamat pagi untuk mereka yang ada di Amerika. Ya, baik, mungkin hari ini jumlah kita agak kurang oleh sebab ada 10 hari berdoa ya di banyak gereja. Ya. Tapi tidak masalah, kita akan ini ada sedikit yang harus diperbaiki supaya full dia punya ini baik. God's Covenant. Oke. Kita sebutkan adalah perjanjian Tuhan dengan manusia. Oke. Sebagai pendahuluan, hubungan manusia dengan Allah itu bagaimana dan mengapa pelajaran ini penting. Baik. Perjanjian antara Allah dengan manusia satu hal yang cukup menakjubkan.
Allah telah membuat perjanjian dengan kita. Bayangkan pencipta langit dan bumi yang mempunyai kuasa yang begitu besar, yang luar biasa, dan dia buat perjanjian untuk kita sebagai manusia yang sebetulnya tidak beradil. Kebanyakan adalah hubungan yang bilateral, yang berarti bahwa kedua belah pihak, Allah dan manusia, memiliki bagian untuk dilakukan. Ya, jadi perjanjian kita harus memenuhi akan perjanjian itu. Tetapi ada juga perjanjian unilateral, seperti Tuhan memberikan matahari kepada semua orang, memberikan hujan, apakah dia jahat atau baik, tetap Tuhan memberikan berkat. Itu adalah oleh sebab Tuhan itu tidak pilih kasih sebetulnya. Okay? Namun kelimpahan berkat itu lebih banyak akan diterima untuk mereka yang melakukan penurutan kepada Tuhan, kalau memenuhi sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, nah sekarang mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar kasih Allah dalam memberikan penjanjian keselamatan bagi kita. Kita belajar untuk mengetahui pentingnya penurutan agar perjanjian itu jadi bagian kita. Ya. Sayang sekali banyak orang yang tidak merasakan itu berkat oleh sebab tidak memenuhi perjanjian tersebut. Kita melihat pentingnya mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, ayat hafalan, siapa yang baca, Peggy? Iya, Irma dan Daniel. Silakan Irma. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke, jadi kalau mendengar suara, kata suara itu ya, mendengar suara itu kata syama, itu berarti menurut, sama seperti kita katakan anak itu dengar-dengaran, ya, mendengar suara Tuhan, ya, dengar-dengaran kepada Tuhan artinya ya betul-betul mengikuti akan apa yang Tuhan katakan, dan karena Bapak kita akan luar biasa sekali mengangkat engkau di atas segala bangsa. Jadi lebih hebat daripada bangsa-bangsa yang lain. Nah, sekarang apa yang dapat kita pelajari dari ayat hafalan ini? Adanya perjanjian antara Allah dengan umatnya. Tuhan adalah pihak yang siap memberikan kelimpahan berkat. Orang Israel pada pihak lain perlu mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak Allah dengan setia. Kalau Israel mendengar dan menurut, janji Tuhan dapat jadi satu kenyataan. Ya. Jadi janji tersebut ya termasuk menjadi yang terutama daripada segala bangsa di dunia. Ya. Makanya Tuhan telah meletakkan orang Israel itu tinggal di mana? Di Palestina, itu daerah kan Israel itu adalah tempat yang terbaik di seluruh dunia. Ya. Kenapa? Sebab di antara persimpangan 3 benua, bayangkan Afrika, Asia, Eropa, ya. Kemudian mempunyai hal-hal yang sangat istimewa, makanya sampai sekarang ini kita bisa sebutkan bahwa penerima hadiah Nobel yang paling banyak adalah orang Israel sampai sekarang ini. Baik, garis besar pelajaran berkat keselamatan, ya itu yang pertama kita akan pelajari. Terus menurut dan diberkati, terus berkat mengutamakan Tuhan. Oke, baik. Bagaimana seseorang akan mendapatkan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia? Silakan Roma 10 ayat 9 dan 13 dan Yohanes 3 ayat 16. Daniel. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jadi ini adalah merupakan satu janji. Ini disebutkan anugerah, ya, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, atau yang itu adalah kasih karunia. Jadi bukan oleh sebab kebaikan kita, oleh sebab penurutan kita. Keselamatan itu adalah sesuatu hal
yang gratis ya Tuhan berikan kepada kita. Nah, hubungan antara Bapa dan Anak, ya pada awal pelayanan Yesus, dia mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Oh, ini adalah yang dari minggu lalu, maafkan. Ya. Nah, oke, berkat keselamatan. Sementara keselamatan diberikan kepada semua orang, namun tidak semua orang diselamatkan. Mengapa? Ya, kita coba lihat ayat ini, Irma. Matius 7 ayat 13, 14, 21, dan 23. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa kenapa tidak semua menerima, ya, walaupun itu diberikan dengan anugerah Tuhan, oleh sebab ada orang yang hanya mengaku tetapi tidak melakukan, ya, atau masuk dari pintu yang lebar, ya. Salah satu ayat yang ayat ke-20 misalnya 7:20, dari buah-buahnya engkau akan mengenal mereka, ya. Jadi kalau buah-buah kehidupan tidak melakukan kehendak Tuhan, maka walaupun keselamatan melalui iman, ya, anugerah Allah, ya. Namun orang yang menerima anugerah itu harus kelihatan dia adalah seorang yang menunjukkan bahwa dia menerima anugerah itu, ya, dan hidup yang berubah. Ya, hubungan dengan pencipta berbeda dengan pandangan tentang penciptaan yang menyatakan kita hanya semata-mata adalah produk hukum alam yang dingin dan tidak dipedulikan. Ya, ya. Kitab suci tidak hanya mengajarkan Allah itu ada, tetapi dia mengasihi kita dan berhubungan dengan kita dengan cara yang penuh kasih, sehingga gambaran mengenai keluarga sering diberikan oleh kitab suci. Ya, oke. Kita lihat berkat keselamatan. Ya, lebih lanjut, sebagaimana orang mengatakan bahwa adalah salah mempunyai jaminan keselamatan, apakah kita dapat pelajari dari kesaksian yang diinspirasikan? Kita lihat dari 2 Timotius 4 ayat 6 dan 8, ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oke, jadi ini adalah sesuatu hal yang Tuhan janjikan, ya. Ada sesuatu yang menantikan kita, ya, bahwa Tuhan telah menyediakan mahkota kebenaran untuk kita masing-masing. Itu adalah kehidupan yang kekal, ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan janjikan, ya, diberikan kepada kita masing-masing. Kapankah Anda menerima berkat keselamatan melalui iman kepada Yesus sebagai juru selamatmu? Ya, banyak di antara Anda ya sudah dari lahir sudah mengenalkan kebenaran, misalnya. Ya, kadang-kadang orang-orang yang sudah datang dari keluarga Advent kadang-kadang tidak begitu menghargai akan bagaimana besarnya karunia Tuhan, ya. Tapi mereka yang datang dari dunia lain, ya, yang mempunyai kekejaman atau misalnya orang itu dipenuhi dengan ketakutan, ya, oleh sebab kalau melanggar langsung akan masuk neraka. Saya ingat waktu kecil katakan kalau melanggar atau berbohong kita punya lidah akan dipotong, ya. Kemudian kita akan disetrika, ya. Waduh, segala hal yang menakutkan sekali. Tetapi ya pada saat mengenalkan Tuhan, ya, dan mengenal yang sebenarnya bahwa Tuhan itu mempunyai satu anugerah yang diberikan kepada kita, maka konsep tentang Tuhan itu dapat sesuatu yang berbeda. Baik, bila keselamatan adalah satu hadiah, ya, hadiah, ya, grace, ya, kasih karunia,
Mengapa seorang dapat menolak akan hadiah itu dan menolak untuk diselamatkan? Ya. Kenapa? Diskusikanlah, melihat bagaimana pandangan daripada saudara-saudara mengenai masalah ini. Ya, salah satu sebab adalah orang selalu berpikir bahwa untuk selamat itu harus berbuat baik. Bahkan misalnya agama mayoritas ya di Indonesia banyak sekali yang menganggap bahwa harus dengan sedekah, harus berbuat baik, bahkan dengan segala tindakan yang pokoknya ya menyenangkan Tuhan. Oke. Lupa bahwa Tuhan selamanya mencintai kita, Tuhan itu menjangkau kita, dan Tuhan menyediakan keselamatan kepada kita. Dan bukan oleh sebab usaha kita diselamatkan. Kalau kita makin berusaha, justru kita makin gagal. Ya. Tetapi Tuhan yang bekerja dalam diri kita, yang menyebabkan kita rindu untuk menurut. Ya. Kemana kita pergi, di mana kita berada. Lebih kita berusaha, kita lebih gagal. Oke. Baik, kita masuk kepada bagian kedua, menurut dan diberkati. Apakah berkat yang akan datang kepada kita bila kita mendengar dengan hati-hati dan menurut kepada Allah apa yang Dia kehendaki untuk kita perbuat? Ya, silakan. Siapa sekarang? Irma. Oke, saya. Irma. Ulangan 26 ayat 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oke, jadi kita bisa lihat berkat luar biasa sekali ya. Luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita, mengangkat kamu di atas segala bangsa di bumi. Kemudian diberkati ladang kita, kandungan, ya, hasil bumi, hasil ternak, ya, dan sebagainya. Diberkati bakulmu, tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati pada saat engkau keluar. Luar biasa sekali. Ini adalah janji Tuhan. Tetapi syaratnya apa? Jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi masalahnya banyak orang yang tidak mendengar suara Tuhan. Ya. Baik. Nah, jaminan apa yang Musa berikan sehubungan dengan penurutan kepada hukum Allah? Silakan, Daniel. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Oke, jadi pentingnya penurutan ya yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau tidak ya, maka justru kita akan mendapatkan suatu risiko yang buruk. Oke. Jadi sesuatu hal yang kita harus ingat adalah pimpinan Tuhan pada masa yang lalu ya, dan berdasarkan pengalaman itu kita mengetahui pentingnya untuk menurut kepada Tuhan ya. Baik, apakah janji Alkitab yang Anda dapat berikan kepada seorang sahabat yang berkata, saya tahu saya harus menurut kehendak Allah, tetapi terlalu susah bagi saya. Kan banyak sekali, ya susah sekali lah menurut sahabat, menurut masalah makanan. Aduh, saya dari kecil sudah biasa makan babi. Ya, saya juga adalah makan babi dari kecil. Ya, tetapi saudara-saudara sekalian, apa ayat yang kita bisa berikan? Silakan Irma, Filipi 4 dan 13 dan Yesaya 41 ayat 10. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Janganlah takut, sebab Allah menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu janji yang luar biasa, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Walaupun di dalam kesulitan sekalipun Tuhan akan berikan apa? Kekuatan, ya. Jangan takut, aku menyertai engkau, ya. Kita takut kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada sesuatu yang kita harus takuti. Oke. Kemudian, bagikan pengalaman saat Anda memilih untuk menurut Tuhan dan Anda mendapat berkatnya. Saya artinya setiap orang bisa memberikan kesaksian ya di anggota kelas Anda. Hal yang sangat penting ialah ya coba bayangkan ya kekristenan atau pekabaran Advent lah kita sebutkan itu mengangkat akan derajat ya anggotanya ya. Yang dulu dari kampung, misalnya dari Siborong-Borong atau dari Ratahan, sekarang sudah jadi direktur rumah sakit atau pimpinan-pimpinan dari apa namanya organisasi ya, ataupun kita lihat ya bahwa kekristenan mengangkat derajat manusia, bukan hanya Advent ya, Advent demikian ya sesuai dengan ajarannya, tetapi ada juga dari gereja yang lain. Dulu pada saat kekristenan masuk di India, ya, maka yang masuk pertama ya ada seorang dari Brahmana, tetapi lebih banyak dari apa namanya kasta yang paling rendah, ya, yaitu dari Sudra bahkan Parya, ya, itu adalah kasta yang paling rendah. Tetapi kekristenan akan memberikan pendidikan. Dan sampai mereka menjadi kelompok menengah ya, sehingga anggota Kongres sekarang itu, misalnya di India, banyak adalah orang-orang Kristen. Di situ banyak dokter-dokter dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa kekristenan itu mengangkat akan derajat akan anggotanya. Ya. Demikian kita bisa lihat dalam gereja kita. Baik, kita masuk kepada yang lebih spesifik lagi, yaitu berkat mengutamakan Tuhan. Ya, ini berhubungan dengan persepuluhan dan juga mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, kita telah belajar bahwa kita patut menghormati Allah dengan segala milik kita. Apa kesempatan tambahan yang menjadi milik kita dan apakah berkat yang dijanjikannya? Silakan Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Ya, jadi secara mendadak saya ingat ini Bapak Barus Julu ya. Waktu saya datang ke situ, kemudian saya lihat mobilnya pakai tanda di sebelah kiri yang disebutkan Markus 2 ayat 29, kemudian di sebelah kanan adalah Maliaki 3 ayat 10 ya. Saya tanya, wah ini rupanya bersaksi, ini kan Markus 2 ayat 29 berbicara mengenai masalah Sabat itu diberikan kepada manusia. Ya. Tuhan Yesus juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian sebelah kanan adalah tentang persepuluhan. Kenapa sampai Bapak Barus itu pakai mobilnya demikian? Ternyata mungkin banyak yang sudah dengar ceritanya bahwa di Barus dulu itu orang-orang umumnya berusaha untuk menanam jeruk tetapi tidak pernah berhasil. Waktu datang keluarga Barus ke sini, dia seorang Advent ya, kemudian dia tanam dan ternyata baik sekali dan dia berikan persepuluhan dan sebagainya sampai jeruknya itu bagus, subur dan manis sekali ya, sampai diekspor sampai ke Singapura pada waktu itu, ke Jakarta dan sebagainya. Jadi dia dipanggil oleh gubernur ya, Raja RI Panjaitan, gubernur ya, kebetulan saya pun pernah berkenalan secara pribadi dengan dia waktu dia pangnom di Jabar, di Bandung. Waktu itu saya masih di Unai ya. Kemudian
Oke, jadi dia dipanggil ya. Apa rahasianya sampai jeruknya manis dan subur dan banyak sekali hasilnya sampai diekspor kemana-mana? Langsung dia katakan Maliaki 3 ayat 10, Pak. Apa itu Maliaki 3 ayat 10? Oh, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaanmu benar-benar supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ya. Jadi itulah yang dijawab kepada Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu. Oke, ya Bapak baru sudah meninggal ya. Namun pernah satu masa di mana ada satu konflik dan sebagainya. Ya, mungkin saya tidak ingin bicara dengan secara mendetail, tetapi ternyata bahwa pada saat memberikan persepuluhan kemudian daerah itu sangat subur sekali dan jeruknya sampai diekspor ke mana-mana. Oke, persepuluhan adalah masalah rohani. Ada hubungan rohani yang erat antara praktek persepuluhan dan hubungan kita dengan Allah. Bangsa Israel makmur manakala mereka menuruti Allah dan setia dalam mengembalikan persepuluhan. Sebaliknya, mereka jatuh pada masa-masa yang sulit ketika mereka tidak setia dalam persepuluhan. Kelihatannya mereka mengikuti siklus penurutan dan makmur, kemudian tidak menurut dan menghadapi masalah. Selama periode-periode ketidaksetiaan inilah sehingga Allah melalui Nabi Maliaki menawarkan kontrak bilateral dengan umatnya. Saudara-saudara sekalian, Anda bisa alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, berkat mengutamakan Tuhan, ya bagian kedua, ya 2 Tawarikh 31 ayat 4-12 memberikan contoh mengembalikan persepuluhan kepada perbendaharaan Tuhan. Di manakah perbendaharaan Tuhan sekarang ini? Baik 2 Tawarikh 31 4 dan 10 saja. Saudara-saudara bisa baca 4-12 ya, tapi kita baca hanya 4 dan 10. Silakan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Oke, baik. Ada dua hal yang perlu kita ingat di sini. Ya. Memberikan persepuluhan ini adalah dalam masa Raja Hizkia. Ya. Jadi Raja Hizkia kemudian diharapkan mereka itu memberikan persepuluhan dan dibawa kemana? Ke rumah Tuhan. Jadi banyak orang yang bertanya, apa itu perbendaharaan? Ya, itu adalah rumah Tuhan. Ya, dibawa ke gereja dalam hal ini, dan gereja dengan sendirinya mempunyai suatu aturan dalam kita punya organisasi. Sebab banyak coba mengambil persepuluhan secara pribadi, atau walaupun dia bukan pendeta, tetapi oleh sebab dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia berhak untuk menerima persepuluhan. Itu adalah satu hal yang sangat salah. Baik, jadi Tuhan memberkati sampai dikatakan mereka makan sekenyang-kenyangnya. Ya. Itu adalah hal yang sangat penting kita ketahui. Baik, apa perbedaan antara persepuluhan dan persembahan? Silakan, Irma. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, persepuluhan adalah 1/10. Persembahan adalah sesuatu hal yang kita berikan sebagai sesuai dengan kerelaan hati. Ya, ada orang yang berikan 2%, ada yang berikan 5%, ada yang memberikan 10%. Ya, ini adalah persembahan. Ada yang berikan ya 100%. Ya. Saya punya harta tidak akan habis sampai kepada anak cucu, jadi semua hasilnya diberikan. Itulah yang dialami oleh Samuel Colgate, ya.
banyak cerita tentang persepuluhan, apakah itu John D. Rockefeller ataupun J.C. Penney ya, atau Samuel Colgate ya. Itu adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan Colgate atau itu sabun Palmolive ya, itu Palmolive itu sampai sekarang kan sangat dikenal di seluruh dunia. Ya, diberikan oleh seorang yang bukan hanya kasih persepuluhan, tapi persepuluhan dalam jumlah yang sangat besar. Baik, bagaimana pandangan Tuhan bagi mereka yang lalai dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan ke rumah Tuhan? Maliaki 3, 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Oke, jadi kita disebut penipu. Kenapa? Sebab persepuluhan milik Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan, ya, bukan diberikan secara kemauan kita saja. Itu adalah milik Tuhan, harus diberikan, ya, sepenuhnya. Baik, bagaimana Anda dapat katakan kepada seorang yang bergumul dalam masalah keuangan hingga tidak mungkin untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan dengan setia? Kan banyak orang kata, aduh, untuk hidup saja susah, ya. Apakah jawabnya Anda bisa berikan Filipi 4 ayat 19? Ya, Irma? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, keperluan, ya mungkin kita hidup sederhana, tetapi ada banyak berkat-berkat. Anak-anak yang suka menurut atau kesehatan yang lebih baik, ya. Jadi jangan khawatir untuk tetap setia kepada Tuhan. Baik, berkat apakah yang Yesus janjikan bagi mereka yang meletakkan Allah yang pertama dalam kebutuhan yang perlu dan tidak perlu khawatir untuk kebutuhan jasmani. Kalau kita lihat kepada Matius 6 ayat 25, katakan jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan atau kamu pakai, ya, apa saja tidak perlu kita khawatir. Dan apa yang harus kita buat? Carilah dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya, termasuk ya masalah makanan dan pakaian. Oke. Kemudian nasihat ini boleh Peggy tolong baca. Ya. Nasihat penata layanan halaman 81. Tuhan bukan saja menuntut persepuluhan itu sebagai miliknya, tetapi Ia memberitahukan kepada kita bagaimana mengasingkan persepuluhan baginya. Ia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menggunakan harta kita untuk diri kita lebih dulu dan membawa pada Tuhan yang sisa. Karena kalau demikian persepuluhan itu bukan lagi persepuluhan yang jujur. Biarlah bagian Tuhan itu lebih dulu diasingkan. Oke, jadi kalau ada terima gaji, persepuluhan didahulukan, kemudian ya sisihkan untuk persembahan, kemudian yang lain Anda bisa atur dengan yang lain. Ya, kalau Anda lakukan ini, maka kita percaya ya bahwa kita cukup ya dalam kehidupan kita. Baik. Bagikan pengalaman Anda bagaimana Anda mendapatkan berbagai berkat bila kita melakukan Allah yang pertama dalam hidup kita. Ya, jadi share pengalaman Anda bagaimana. Ya, segala macam masalah. Artinya kami sekarang ya menggunakan kita punya dana untuk banyak pekerjaan Tuhan, ya, panti asuhan atau proyek-proyek ini dan sebagainya, dan kita tidak pernah kekurangan. Oke. Dan kami mengelola sebetulnya ada 10 panti asuhan, tetapi ada yang masih belum jalan, ya, oleh sebab ada beberapa masalah, ya. Jadi 7 kita bergerak, ya, itu dan memerlukan dana lebih dari 100 juta satu bulan, oke. 111 juta, ya, setiap bulan, ya, untuk memberikan makanan, pendidikan kepada 252 anak di seluruh Indonesia. Tetapi kita bersyukur selama berapa tahun ya, sudah 17 tahun ya,
Jalan dengan baik. 18. Ya. Berapa? 18. Oke. 18 tahun jalan dengan baik, tidak pernah kepala panti asuhan tidak makan, ya. Tidak pernah ada anggota anak-anak itu yang tidak makan. Luar biasa, ya. Tidak perlu ada hal yang kita takutin. Baik. Dan oke. Kesimpulan rencana keselamatan adalah suatu perjanjian yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Persetujuan adalah sebagian daripada hubungan manusia, namun perjanjian Allah dengan manusia di dalam Yesus telah direncanakan sejak kekekalan dan menawarkan hidup yang kekal kepada orang-orang yang setia bahkan sampai kepada kematian. Perjanjian itu berisi hukum, baik yang tertulis di atas batu dan dalam hati kita. Nah, ketentuan penting dari perjanjian adalah mengakui bahwa Allah memberikan harta kepunyaan dan sebagai gantinya menuntut kesetiaan dari dalam persepuluhan dan persembahan. Selain menjadi penting untuk pengembangan hubungan antara antara penyembah dan yang disembah, pengembalian persepuluhan dan persembahan yang setia juga berfungsi untuk mendukung pekerjaan Allah. Dan melakukan ini kita menjadari kebutuhan untuk menghormati Tuhan dengan harta kepunyaan kita, mendahulukan Allah. Ketika kita melanggar ketentuan khusus ini, kita melanggar perjanjian itu. Pelanggaran seperti itu merupakan suatu penolakan untuk mengakui Allah sebagai Dia yang menganugerahkan pemberian-pemberian. Demikianlah dalam penolakan kita memisahkan diri kita dari Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Kesetiaan Allah kepada perjanjiannya adalah tidak tergoyahkan. Namun kita tidak selalu menjawab Dia dengan kesetiaan sebagai balasannya. Dia yang menyediakan kekayaan juga menawarkan anugerah untuk ketaatan, membuat baik panggilan dan pemilihan kita atas kerajaan Kristus. Baik, banyak sekali hal-hal yang Anda bisa tekankan. Nah, sekarang kita masuk kepada testimonies. Silakan Ibu Peggy, tolong baca. Ya. Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 395. Bila mana umat Allah dalam setiap periode di dunia dengan senang dan rela sudah melaksanakan rencananya dalam pemberian sistematik, dalam kurung perpuluhan, dan dalam karunia-karunia serta persembahan, mereka telah menyadari janji yang teguh bahwa kemakmuran akan ada dalam semua pekerjaan mereka sebanding dengan bagaimana mereka menuruti tuntutan-tuntutannya. Manakala mereka mengakui tuntutan Allah dan memenuhi persyaratannya, menghormati Dia dengan harta benda mereka, lumbung-lumbung mereka akan penuh dengan limpahnya. Tetapi ketika mereka merampok Allah dalam hal persepuluhan dan persembahan-persembahan, mereka dibuat sadar bahwa mereka tidak hanya merampok Allah, tetapi diri mereka sendiri. Karena Dia membatasi berkat-Nya kepada mereka, sama seperti batasi persembahan yang mereka berikan kepadanya. Baik, terima kasih. Kemudian ada sebuah kutipan yang lain. Enggak, seruannya sudah semua. Oke. Sekarang kita masuk tanya jawab, Pendeta, atau ada tambahan? Iya. Oke. Saya sekarang dalam waktu beberapa menit, ya, saya harus antar saya punya cucu. Kebetulan cucu saya tinggal di sini sekarang, ya. Jadi anak cucu ke sekolah, ya. Jadi nanti saya akan memberikan ininya dari mobil saja kalau tanya jawab. Ya. Tetapi sekarang saya masih ada 4 menit sebelum berangkat. Silakan, ada pertanyaan? Baik, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Ya, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, saya akan bacakan, dan bagi mereka yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Dan apabila ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti akan saya panggil. Nah, pertanyaan pertama dari yang ada di kolom chat, seperti biasa ya, Ibu FVP, ini selalu number one ya.
Pertanyaannya, pendeta tolong terangkan soal buah sulung. Apa saja yang termasuk dalamnya? Maaf, saya kurang paham soal ini. Mengenai buah sulung. Oke. Dengan sini buah sulung adalah sesuatu satu hasil yang pertama, ya. Jadi kalau misalnya Anda bertani, ya, maka baru saja menanam, maka buah sulung diharapkan itu diberi. Kita mengutamakan Tuhan dengan memberikan akan buah sulung, ya, yaitu panen yang pertama. Dan kalau Anda itu bekerja, maka gaji yang pertama Anda bisa berikan kepada Tuhan, ya. Jadi biasa kami selalu menganjurkan demikian, ya, untuk mengutamakan, untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber daripada rezeki, ya. Tuhanlah yang memberikan kuasa kepada kita untuk, ya, mendapatkan kekayaan. Ingat itu Ulangan 8 ayat 18. Oke. Jadi sebagai pengakuan untuk itu maka kita berikan kepada Tuhan buah sulung. Mudah-mudahan jelas. Iya, semoga menjawab ya Bu Evi. Dan selanjutnya ada direct message kepada saya, Donald Peo. Selamat sahabat, pertanyaan, bagaimana dengan yang mengembalikan persepuluhan bukan di jemaat setempat, tapi di jemaat lain? Jadi mungkin ini dia anggota gereja, tapi memberikannya bukan di tempat dia anggota, tetapi memberikannya di gereja yang lain. Oke. Kita selalu menganjurkan dan bahkan mengharuskan, ya, pemberian daripada persepuluhan itu di gereja setempat. Mengapa? Kalau Anda sakit, siapa yang melawat? Ya, pendeta gereja Anda, ya. Kalau ada kedukaan, siapa yang melayani? Ya, pendeta gereja Anda. Di mana gereja lokal Anda, ya. Bukan mereka yang ada di, misalnya berikan persepuluhannya ke Bangladesh, ya, atau misalnya ke negara lain ataupun ke pulau yang lain. Jadi inti daripada persepuluhan, ya, itu diberikan, ya, di tempat di mana kita berada. Namun mungkin saja Anda mempunyai suatu income yang lain di tempat yang lain, ya, itu bisa diberikan seperti saya ada income juga di Indonesia, ya, tetapi diberikan di Indonesia dan bukan hanya persepuluhan, ya. Misalnya tulis buku, ya, Anda dapatkan royalti. Saya katakan langsung kirim dari IPH ke UNAI, ya, untuk mahasiswa, ya, atau untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan. Ada income dari Indonesia, ya, maka itu langsung bahkan bukan 10%, 100% diberikan, ya. Jadi bagi mereka yang ada di satu jemaat, maka sudah selayaknya itu diberikan ke jemaat itu, ya. Oke. Saya sudah mulai harus bergerak. Silakan tetap bertanya. Saya akan bawa komputer ke mobil, ya. Terima kasih jawabannya Pendeta, dan ini merupakan hal-hal yang sering ditanyakan, ya, untuk memberikan perpuluhan ke jemaat lain di daerah misalnya. Pertanyaan yang bagus dan kiranya ini menjawab pertanyaannya, jawabannya telah menjawab, ya. Selanjutnya dari Dr. Raymond Sakul. Siapa yang berjanji, siapa yang memberi berkat, siapa yang menerima anugerah dan rahmat dan semua. Ini tambahan. Oke, Susanto. Perlu kita itu bukan pertanyaan, ya? Ini nggak ada tanda ininya. Ya, oke, kalau dianggap sebagai pertanyaan. Dokter Sakul, apakah ini pertanyaannya? Amin. Itu pertanyaan retorika karena pelajaran ini berhubungan dengan semuanya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan. Bagaimana pertanyaan? Ya, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Karena kalau manusia berjanji selalu dia ikat.
Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan menggenapi. Amin. Namun sering sekali manusia tidak menggenapi akan janjinya. Amin. Betul. Dan akibatnya banyak berkat-berkat itu kita tidak terima oleh sebab kita tidak memenuhi janji kita. Amin. Betul itu. Terima kasih Pendeta, terima kasih banyak. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari D. Susanto. Perlukah kita memberikan perpuluhan kalau kita diberikan uang oleh anak kita? Berkat. Iya. Oh, ini pendeta signalnya atau saya? Bagaimana? Pendeta Kuntaraf itu. Pendeta Kuntaraf ya? Iya. Di saya signalnya kurang selamat. Oke. Iya. Pendeta saya ulang Kita ya. harus. Tadi nggak ada kedengeran tadi pendeta. Oke. Perlukah Bagaimana? ya pendeta? Ada tidak jelas? Ya tadi sempat freeze. Oke. Bisa diulang. Jadi pertanyaannya, perlukah kita memberikan perpuluhan kalau kita diberikan uang oleh anak kita? Oh ya. Saya sudah katakan bahwa apakah itu berkat dari anak, dari ibu, dari bapak, dari opung, dari siapa saja, kita harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Ya. Dan itu adalah prinsipnya berasal daripada Tuhan, dan 10% itu adalah Tuhan punya. Dan itu yang kami. Ya. Oke, silakan. Maafkan sambil driving. Hati-hati pendeta. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Jadi itu udah. Pendeta, ini termasuk juga kalau misalnya kita dapat kiriman kue, dapat. Wah, freeze lagi nih pendeta, atau saya nih. Oke, maafkan saya barusan freeze. Ya, oke. Suara saya terdengar? Ya. Pendeta, apakah ini termasuk juga kalau kita mendapat kiriman berupa buah-buahan atau kue, apakah itu perlu juga diambil 10% ya? Ya, saya rasa setiap pemberian itu harus kita perhitungkan. Jadi apakah kita bagikan kepada, mungkin dalam kasus-kasus seperti itu, apakah kita berikan kepada orang miskin, ya. Ada saat-saat tertentu di mana suatu persepuluhan diberikan kepada orang miskin, ya. Kalau kita lihat kepada ini, ya. Jadi itu bisa bijaksana kita membuat. Saya punya cucu ketinggalan sesuatu, jadi kami kembali lagi. Oke, silakan. Ya. Jadi pemberian kue, kalau itu bisa diperhitungkan, ya, diperhitungkan kira-kira harga daripada kue itu berapa, ya. Kemudian itu bisa diberikan kepada tergabung dalam persepuluhan, ya. Banyak orang yang lupa, ya, memberikan persepuluhan dari bunga bank. Bunga bank adalah satu income, bukan? Ya. Jadi artinya harus diperhitungkan juga, ya, bunganya berapa dan sebagainya. Ya. Kembali kesalahan kita harus selalu dengan kasih karunia,
namun Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang menurut. Dan jangan untuk mendapatkan berkat baru menurut, tetapi biarlah penurutan oleh sebab kasih sayang kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam menurut kehendak Tuhan, di samping mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya. Ini mengingatkan kita untuk menghitung berkat-berkat kita ya, dan mengembalikan yang Tuhan punya, kecil apapun juga. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan sambungan dari yang tadi itu ya. Yang tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana mengirimkan perpuluhan ke tempat lain ya. Nah ini persembahan. Bagaimana persembahan kalau dikirim ke tempat lain? Bisa nggak, Pendeta? Kalau persembahan dengan sendirinya, kita harus ingat beberapa hal. Misalnya gereja yang kita hadiri atau ikuti itu mempunyai biaya ya untuk operasional daripada gereja, bukan? Dia harus bayar listrik, harus bayar kebersihan, harus bayar janitor dan sebagainya. Jadi mau tidak mau harus ada persembahan yang Anda bisa berikan ke jemaat setempat ya. Ada combined budget dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya sesudah Anda memenuhi akan persembahan itu, Anda berikan tambahan persembahan dan diberikan ke tempat lain, itu adalah satu hal yang baik ya. Jadi kami memberikan persembahan di gereja kami, tetapi kami juga membantu pekerjaan Tuhan di Indonesia ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang seperti yang kita sudah lihat tadi, bahwa persembahan itu adalah hal yang bukan jumlahnya pun ditentukan, namun kita kalau memberikan itu persembahan itu menolong kita sendiri ya. Kenapa? Saya sebutkan bahwa adalah kerohanian. Jadi lebih banyak menolong pekerjaan Tuhan itu adalah mengikis kepentingan diri sendiri. Kita kan semua untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau dengan membantu pekerjaan Tuhan, maka di mana ya? Maka itu adalah kita mengikis kepentingan sendiri, memulai membentuk tabiat Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. Ya. Jadi itu berkatnya yang sering jauh lebih besar daripada berkat materi itu sendiri. Amin, amin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Gillian Samson. Mohon penjelasan Pendeta di dalam Imamat 27 ayat 13 berkaitan dengan persepuluhan. Itu saja pertanyaannya? Ya. Iya. Kalau kita lihat kepada Imamat 27 itu ya persepuluhan dari hasil ternak ataupun hasil tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya. Jadi harus diperhitungkan berapa keuntungan yang diperoleh daripada peternakan dan berapa daripada pertanian. Justru dulu oleh sebab orang itu bertani atau beternak, maka dari situlah mereka lihat kalau misalnya dapatkan 10 kambing ya, satu kambing adalah milik Tuhan ya. Kemudian kalau misalnya panen 100 bakul ya, maka 10 bakul adalah milik Tuhan ya. Tetapi sekarang ya, maka kita lebih mudah untuk dapatkan memperhitungkan persepuluhan dari gaji yang kita terima. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya ini direct ke saya, Evalin Situmora. Dikatakan kita
Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan kita membawa persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Pada saat sekarang kita dihimbau untuk memberikan persepuluhan secara transferan. Apakah ini sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 10? Oh, pendeta hilang atau gimana nih, Chris? Oke, pendeta tuh saya yang ini ya. Daniel, dengar bisa Iya, pendeta. pendeta hilang ya, freeze ya. Iya, mungkin ntar ketemu BTS-nya baru. Iya, oke. Baik, sambil menunggu pendeta untuk tersambung lagi, mungkin di antara kita ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan kalau ada yang bisa memberikan jawaban. Bagaimana? Adakah yang mau memberikan jawaban? Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan kita membawa persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, sekarang kan disuruh transfer. Gimana? Kalau menurut saya sih, itu sama aja ya. Nah, ini Dokter Sakul, gimana? Bisa bantu jawab? Terima kasih. Saya tidak berani menjawabnya karena itu adalah keputusan dari conference ya, dari peraturan jemaat untuk membawa. Tetapi dalam pengalaman kami, pengalaman saya, perpuluhan itu semakin dihitung semakin tidak pernah sempurna kita. Sekarang kalau kita sudah merasa semua uang kita sudah hitung, kita sudah bawakan ke sana. Setelah saya kerja di ICU, 1 kali napas 1 liter itu 5.000. Setelah saya hitung-hitung, saya tidak pernah bisa membayar lunas perpuluhan itu. Saya napas 1 menit 20 kali napas. 1 hari sekian banyak. Saya tidak terpilih. Jadi artinya seluruh hidup saya adalah milik Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, apapun caranya. Dulu kan waktu zaman saya masih kecil-kecil di Papua, masih sempat kita, karena tidak ada uang, tidak dijual itu beras atau jagung itu, kita bawa jagung, beras ke gereja. Belakangan sudah bisa dijual, kita bawa uang ke gereja. Dan sekarang tidak aman juga kalau kita bawa uang besar-besar. Lebih baik kita. Jadi saya pikir kalau hemat saya itu bukan satu masalah prosedural. Ingat kalau cerita perpuluhan, kita harus baca Matius 23 ayat 23. Nggak bisa tidak. Kamu boleh setia perpuluhan dan itu harus, kata Tuhan Yesus. Tapi yang lebih penting dari itu adalah hidup rendah hati, ya, penuh kasih, keadilan, dan kesetiaan. Amin, amin. Ya, jadi sebetulnya itu hanya alat ya, karena masuk juga ke rekening kan, sama juga kalau kita bawa misalnya gereja, dananya dipegang bendahara dan tetap juga dia akan setorkan ke bank ya, dan itu rekening gereja juga. Mungkin itu hanya sebagai alat. Tidak masalah. Oke, pendeta belum bergabung. Ini ada pertanyaan dari Melvin Silalahi. Oke, izin bertanya. Mungkin agak tidak sesuai dengan materi. Siapakah Melkisedek yang menerima perpuluhan dari Abraham yang dikatakan tidak ada bapa dan tidak ada ibu? Apakah Melkisedek itu Tuhan? Oke, kita tunda jawabannya ya. Nanti tunggu pendeta. Lewi, apakah sah persepuluhan dan persembahan dari hasil kebun kopi teh atau jualan rokok atau hasil laut yang haram atau narkoba? Nah, ini banyak sekali yang kalau membahas perpuluhan, banyak sekali pertanyaan serupa seperti ini. Kalau pendeta Kuntaraf itu punya jawaban yang bagus sekali ya, tapi ini kita belum tersambung lagi nih dengan pendeta. Oke, sudah masuk. Silakan pendeta. Mana nih? Peraturan jemaat ya menjelaskan bahwa kita tidak diharapkan untuk berusaha dalam hal-hal yang membahayakan
orang lain ya ataupun membahayakan manusia. Ya. Itulah sebabnya ya kita dihindarkan untuk berusaha seperti usaha kopi atau tembakau atau narkoba ya dan sebagainya. Jadi itu usaha itunya sendiri ya adalah hal yang tidak berkenan ya tidak berkenan kepada Tuhan kita sebutkan. Oleh sebab itu sama seperti melakukan sesuatu seperti pembunuhan walaupun pelan ya, dan sebagainya. Nah sekarang kalau orang memberikan persepuluhan daripada usaha tersebut ya dari pihak gereja ya sering tidak bertanya itu perpuluhan dari mana ya atau dari usaha apa ya. Kemudian apakah Tuhan akan menerima, apakah itu sah, itu hanya Tuhan tahu. Oke. Hanya Tuhan yang mengetahui bagaimana kita akan melarang orang kalau dia mau membantu pekerjaan Tuhan misalnya, tetapi itu adalah hasil yang salah ya. Tetapi usaha itu sendiri bukanlah yang direstui oleh gereja ya. Kemudian apakah itu adalah sah kalau orang memberi ya, maka itu hanya Tuhan yang mengetahui. Oke. Terima kasih Pendeta Kuntara untuk jawabannya yang Pendeta memang sengaja tutup kamera ya. Pertanyaan selanjutnya dari Daniel Afas. Oke. Apakah kita akan memahami kata perjanjian dalam pelajaran sekarang sebagai kontrak atau sebagai wasiat antara Allah dengan manusia? Karena pelajaran sekolah Sabat tahun 2021 triwulan 2 itu diartikan sebagai wasiat. Bisa lebih keras, saya tidak sempat dengar. Mungkin volumenya harus dinaikkan. Ya, saya ulangi ya Pendeta ya. Apakah kita akan memahami kata perjanjian dalam pelajaran sekarang sebagai kontrak atau sebagai wasiat antara Allah dengan manusia? Karena pelajaran sekolah Sabat tahun 2021 triwulan 2 kata perjanjian itu diartikan sebagai wasiat. Kami baru naikkan dia punya volume, jadi tadi enggak begitu kedengaran. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ulang lagi ya. Apakah kita akan memahami kata perjanjian dalam pelajaran sekarang sebagai kontrak atau sebagai wasiat antara Allah dengan manusia? Karena pelajaran sekolah Sabat tahun 2021 triwulan 2 kata perjanjian itu diartikan sebagai wasiat. Apakah jelas Pendeta? Dipakai sebagai apa? Wasiat. Wasiat. Oke. Iya, perjanjian atau wasiat itu adalah merupakan suatu kontrak. Oke. Yaitu perjanjian antara Tuhan dengan kita ya. Dan ini adalah wasiat daripada Allah ya. Jadi wasiat itu mempunyai suatu syarat, sama seperti dengan suatu perjanjian. Ada syaratnya, yaitu apa syaratnya? Kita sebagai pihak yang kedua, kita sebutlah kontrak, pihak yang kedua harus melaksanakan akan kontrak tersebut. Kalau kita tidak melaksanakan, maka kita tidak menerimanya. Betul, kita ambil contoh saja. Yesus adalah yang dijanjikan kepada kita. Yesus datang, oke. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan berkat keselamatan melalui Yesus, oke, yang sudah diwasiatkan. Ya, kita harus menerima. Kalau kita tidak menerima, kan kita tidak mendapatkan keselamatan. Kita tidak mendapatkan akan
berkat-berkat keselamatan daripada Yesus Kristus. Jadi selamanya itu harus dalam bentuk perjanjian, apakah itu disebut sebagai wasiat, maka itu adalah harus ada peranan daripada untuk menerima berkat tersebut. Jelas? Ya, Ibu Tidak kedengaran lagi. Ya, Pendeta dengar suara saya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Erna. Apakah pelajaran Sabat ini satu paham dengan teori kemakmuran dalam ajaran Kristen lain? Ada hubungannya, tapi berbeda konsep. Konsep dari kemakmuran adalah kita makmur, ya. Tetapi pelajaran kita adalah memberikan perjanjian supaya kita menurut kepada Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai penebus, pemelihara kita, pemberi berkat kita masing-masing, dan sebagai tanda daripada kasih sayang kita punya, kita bekerja sama dengan Tuhan dan Tuhan akan memberikan berkat. Itu satu poin yang satu penting. Jadi jangan Anda mau memberi oleh sebab mengharapkan. Ya. Jadi mengharapkan kemakmuran, Anda bisa kecewa. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, berkat Tuhan itu tidak selamanya di dalam bentuk materi. Berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk perasaan damai, dalam kebahagiaan, ataupun juga kesehatan. Berkat Tuhan itu dalam bentuk materi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ialah kerjasama kita dengan Tuhan itu mempunyai satu peranan yang sangat penting, yaitu untuk membantu pekerjaan Tuhan, pelebaran pekerjaan Tuhan. Oke, kerajaan Tuhan harus dilebarkan dan kita berperan, kita ambil bahagian sebagai umat Tuhan. Kita adalah warga negara surga yang melebarkan kerajaan surga, yaitu kerajaan rahmat. Jadi peranan kita adalah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya memikirkan mengenai masalah pribadi. Oke. Berkat-berkat Tuhan adalah berkat-berkat yang buat itu sebagai tujuan utama. Kalau itu adalah tujuan utama, itulah sama dengan orang-orang yang mempunyai pekabaran tentang pekabaran kemakmuran. Apakah jelas? Ya, jelas Pendeta. Dan kiranya ini boleh menjawab ya bagi yang bertanya Ibu Erna. Dan selanjutnya pertanyaan Melvin Silalahi dan juga Muhtar Siala ini hampir sama dan sebenarnya tadi irama yang sudah dijawab oleh Pendeta di awal. Jadi saya bacakan. Bisakah persepuluhan diberikan kepada penginjil yang kerjanya memang menginjil seperti diberikan ke misionaris? Dan bisakah perpuluhan ditahan oleh gereja atau tidak diserahkan langsung ke daerah karena sesuatu hal? Kemudian dari Muhtar Siala, apakah persepuluhan bisa dipakai untuk menolong orang miskin bukan dari persembahan terpadu? Ya, silakan Pendeta, apakah kedengaran? Ya. Kita itu mempunyai suatu organisasi, oke. Yang membayar penginjil itu siapa? Ya, kan organisasi. Kami membantu orang yang pendeta tapi dia menginjil, tetapi kami berikan persepuluhannya itu melalui daerah, misalnya di Kalimantan. Ya, ada beberapa yang kami bayar, tetapi melalui daerah. Ya, jadi sebab kita mempunyai organisasi, ya. Itu satu.
kalau misalnya semua orang berprinsip seperti yang ditanyakan ini, yaitu bisa diberikan sendiri atau digunakan sendiri oleh gereja, maka apa yang terjadi dengan organisasi kita? Ya, maka pendeta-pendeta juga akan mendapatkan gaji di bawah garis kemiskinan. Istilahnya apa? Apa istilahnya itu? Nah, jadi, iya. Jadi kita percaya Tuhan telah memberikan organisasi dan telah menginstruksikan ada organisasi untuk kepentingan pengabaran Injil, untuk kepentingan pengaturan doktrin, untuk mengirim misionaris dan sebagainya. Maka itulah sebabnya gereja harus mengirim persepuluhan yang telah diterima oleh anggota ke higher organization, walaupun banyak dari dana itu akhirnya daerah ataupun juga kepada gereja dalam bentuk bantuan untuk evangelisasi, untuk KKR, untuk kelompok-kelompok belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, dana untuk evangelisasi yang diberikan, ya. Jadi dengan demikian semua boleh berjalan dengan teratur seperti yang ditulis oleh ketiga. Ya, pendeta. Ya. Yang ketiga, apa pertanyaan yang ketiga? Iya, tadi sudah pendeta. Jadi bisa nggak dipakai untuk menolong orang miskin? Oke. Untuk menolong siapa? Orang miskin. Orang miskin. Jadi nggak usah kasih persembahan lagi, kita melayani aja nih. Kita menolong orang miskin, kita mempunyai dana orang miskin, ya, berdasarkan persepuluhan, berdasarkan persembahan yang dikumpulkan untuk dana orang miskin, atau setiap orang boleh memberikan dana persembahannya sesuai dengan kerelaannya untuk membantu orang miskin, ya. Jadi kami berikan bantuan misalnya untuk panti asuhan kita, ya. Itu adalah berdasarkan, ya, berdasarkan persembahan sukarela. Kasih sayang gitu ya pendeta ya. 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 Baik, pertanyaan selanjutnya dari Reynold Malingkas. Apakah mengembalikan persepuluhan harus jumlahnya tepat? Tidak boleh kurang atau lebih? Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung tentang itu? Iya, dikatakan berikanlah 1/10, ya. Apa artinya 1/10? Jangan berkurang. Ya, tetapi kalau mau berikan lebih nggak apa-apa, ya. Dan itu kelebihannya itu kita sebutkan termasuk dalam persembahan, ya, yang bisa digunakan pengabaran Injil juga, atau bisa juga untuk kegiatan yang lain. Jadi kalau orang mau berikan persepuluhan, oke, dia mau berikan 15%. Bahkan ada istilah persepuluhan kedua atau persepuluhan yang ketiga. Orang-orang Yahudi, ya, banyak memberikan sampai kepada 30% daripada mereka punya dana, ya. Dan banyak digunakan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan. Okay. Tetapi paling sedikit 10%, ya, jangan dikurangi. Lebih boleh, kurang jangan, ya. Baiklah. Jangan ada uang Tuhan di dompet kita.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Gilian Samson. Mohon izin pendeta di dalam Imamat 27 ayat 13, dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Boleh sebutkan lagi? Boleh ulangi pertanyaan? Ya, Imamat 27 ayat 13 itu, dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Ini mengenai masalah pinjaman ya. Jadi itu adalah seperti investasi ya. Jadi kalau misalnya orang menginvestasikan diberikan kelebihan toh. Ya, tetapi disebutkan bahwa kalau kita membantu orang miskin, ya, maka jangan makan riba, jangan mengharapkan interest daripada orang miskin. Jadi kita berikan bantuan. Tetapi kalau misalnya untuk suatu usaha, ya, apakah artinya dengan adanya suatu jaminan kalau ditebus ya harus ya ada dia punya pembagian untung gitu. Saya rasa mungkin itu yang dimaksudkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan ya. Sehubungan dengan buah sulung ya, atau hulu hasil diberikan kepada siapa? Jadi buah sulung itu hulu hasil diberikan kepada siapa? Kalau nggak salah tadi dijelaskan oleh pendeta, ini direct message kepada saya, dijelaskan oleh pendeta. Dan kalau buah sulung atau hulu hasil dari gaji yang pertama, apakah dipotong dulu perpuluhannya, baru dikasih hulu hasilnya, atau semuanya dari gaji pertama diberikan sebagai hulu hasil atau buah sulung, sesuai Amsal 3 ayat 9 tadi? Umumnya itu adalah diberikan 100% untuk Tuhan. Ya. Jadi waktu istri saya pertama ya awal pertama ya gaji pertama. Nggak, pendeta hilang lagi ya. Pendeta, apakah dengar? Baik. Baik, selanjutnya saya akan panggilkan ini yang sudah raise hand, ada Ibu Kadariati Lodo. Ibu Kadariati Lodo, silakan. Oke, terima kasih Bu Peggy. Ya. Ada satu pertanyaan, tapi sebelumnya apakah boleh bersaksi sedikit mengenai perpuluhan? Ini boleh Bu, tapi ini masih banyak pertanyaan, asal diringkas ya Bu ya. Silakan. Ya, ringkas. Tuhan itu memang sungguh baik ya. Waktu itu kejadiannya sebetulnya sudah lama. Waktu itu saya sudah nggak punya uang, tinggal hanya perpuluhan 20.000 saja. Ketika saya utarakan kepada anak-anak, besok nggak bisa ke gereja ya, kita nggak ada uang, cuma tinggal perpuluhan. Anak-anak bilang, jangan mah, itu jangan dipakai. Tuhan itu sungguh amat baik. Sorenya ada orang yang datang, dia mau meminjam garasi, menaruh mobil di garasi saya, dan memberikan uang saya 200.000. Jadi lebih banyak dari perpuluhan yang ada pada saya. Jadi memang kesannya supaya kalau memang kita sudah sisakan uang perpuluhan, janganlah dipakai. Dan ini yang akan saya pertanyakan, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah untuk semua orang. Apakah orang yang tidak mengenal Yesus bisa diselamatkan? Itulah pertanyaannya, Bu Peggy. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pendeta, apakah terdengar? Kedengaran. Ya. Oke, Ibu siapa ini yang bicara tadi? Kadariati Loho. Kadariati Lodo, Pak. Ya. Lodo. Kenal dari Jati Bening. Ya, oke.
sekali saya teringat si Andrew, Hmm. anak kami waktu mau menikah, ya, jadi persepuluhan ini, ya, tapi saat yang sama kami berikan sejumlah uang, tapi kan dia pikir apakah dipakai atau jangan, tapi dia katakan tidak boleh keputusan untuk tidak pakai itu uang perpuluhan. Yang terjadi, mobilnya waktu dia sedang parkir, ya, dia sedang di traffic, ditabrak dari belakang. Kemudian oleh sebab menabrak itu kan yang mobilnya itu, ya, dapatkan asuransi memiliki mobil, tetapi dikatakan bahwa dianggap seperti total lost, ya. Jadi dia dapatkan jumlah yang besar, tetapi dia lihat ini rusaknya masih bisa dia perbaiki. Dia masih pakai itu mobil. Kemudian namanya Car Friday. Kenapa kau? Ya, dia katakan itulah tabrakan. Oh, sini saya perbaiki. Jadi dia perbaiki mobil dengan kita bayar, dia dapat, ya, untuk menambah biaya perkawinan. Jadi dia katakan itulah kalau bisa itu hanya untuk tambahan daripada Ibu Lodo, ya. Oke. Nah sekarang sehubungan dengan keselamatan daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, hanya mereka yang mengenal Tuhan yang bahasa Roma. Ya. Nah, kita coba ingat, ya, keselamatan memang diberikan kepada semua orang. Ya. Kalau kita lihat di dalam buku Yohanes 3:16 saja, dan demikianlah Allah mengasihi akan anaknya yang tunggal. Kemudian Tuhan siap dalam, tetapi keselamatan itu akan dinikmati oleh orang yang percaya. Dan jadi kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, namun perbuatan. Kenapa? Bangsa masih kedengaran ini? Iya, tapi agak keriting-keriting. Oh masih, ya? Ya, masih, cuma tadi agak hilang-hilang sedikit. Halo, Pendeta? Wah, Pendeta hilang lagi ya? Lagi. Jadi akan terlihat apakah kita adalah orang yang sudah menerima. Kalau kita sudah terima Yesus, maka kita Tuhan itu juga sebagai apa? Membela kita. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, Tuhan bisa mengampuni kita, menerima kita sebagaimana kita ada dalam kita, ya. Maka itu peranannya sangat penting untuk seorang mendapatkan keselamatan melalui kasih karunia, terima keselamatan. Kalau kita tidak terima keselamatan, maka kita tidak berubah, sebab hidup kita akan dalam kejahatan. Yesus yang hidup dalam diri kita yang menyebabkan turut dan patuh Tuhan. Dan juga di surga. Maksudnya berkat di dunia ini, orang kan menurut ke hukum Tuhan dia kan lebih sehat, umurnya lebih panjang.
kan berkat di dunia ini, demikian juga mengenai masalah berkat persepuluhan dan sebagainya. Tuhan memberkati kita ya di dunia ini, tetapi Tuhan juga memberikan bonus yaitu surga. Oke, mudah-mudahan ini jelas ya. Ya, semoga menjawab ya, walaupun agak hilang-hilang ya Bu Kadariyati. Terima kasih Pak Pendeta, Bu Peggy. Walaupun suaranya agak hilang-hilang dikit. Tapi ngerti ya Bu ya? Iya, Baik, ngerti Bu. iya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada 3 orang lagi yang raise hand, dan di sini masih ada beberapa pertanyaan. Bapak James Tambuwun, ya Bapak James Tambuwun, silakan Pak James. Ini biasanya Pak James Tambuwun pertanyaannya banyak, jadi tanyanya satu-satu ya, sebab kita bisa sempat mencatat. Ya, Terima kasih, benar. Pendeta. Selamat hari Jumat. Pak James, mohon pertanyaannya langsung aja ya Pak. Oke, saya Karena signalnya mau bertanya ini tentang hari Minggu ini. Sangat ini hati saya ini tentang pendeta sudah utarakan. Saya sih terima, cuma bagaimana pendeta penulis yang sama Rasul Paulus tentang keselamatan itu kan kasih karunia, ya iman. Tapi di Roma pasal 2 Rasul Paulus mengatakan hal yang agak kontroversi aja, pendeta, bahwa kita manusia ini hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Hukuman Allah atas semua orang. Ini ayat 5 bilang, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat selanjutnya itu murka. Ya ini kalau kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia iman, kayaknya agak lain dengan penulis yang sama bilang di Roma pasal 2 ini ayat 6 ini, pendeta. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari keadilan, dan sebaliknya murka dan geram kepada mereka yang hidup tidak taat kepada Tuhan. Itu pertama. Ya, oke. Baik, pendeta, apakah jelas? Kita manusia diselamatkan oleh sebab kasih karunia, ya, tetapi dihukumkan oleh perbuatannya. Jadi kasih karunia yang bekerja dalam diri seseorang itu harus menghasilkan perbuatan. Jadi kalau orang melakukan suatu kejahatan, ya alasannya ya tidak akan diselamatkan. Ya. Sama seperti Matius 7 ayat 20 sampai 23, ya. Dari buah-buahnya ya kita mengenali dia. Dan dikatakan pada hari itu maka banyak orang yang akan berkata kepadaku, bukankah dengan nama Yesus aku membuang setan ataupun membuat mujizat dan sebagainya. Tetapi dengan sesungguhnya aku akan berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Itu adalah berbicara mengenai masalah hukuman. Jadi manusia diselamatkan oleh sebab kasih karunia, tetapi dia dihukumkan oleh perbuatannya. Itu untuk menunjukkan bukan diselamatkan oleh sebab perbuatan, oleh sebab kasih karunia. Tetapi kalau orang sudah menerima kasih karunia, maka hilang. Hidup sesuai dengan apa yang dia katakan, ya. Sebab dengan kekuatan berasal daripada Tuhan, seorang mempunyai kesanggupan untuk menurut hukum Tuhan, okay? Dengan kuasa Tuhan.
sama seperti Yesus sudah hidupkan, ya, sampai setia sampai kepada matinya, maka kita pun bisa mendapatkan keselamatan itu. Oke. Jelas, saudara. Oke. Ya. Tambu. Ya, Jadi tidak bisa dipisahkan, nah, dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan itu pendeta. Keselamatan kasih karunia, dua buah dari keselamatan itu kita Yakobus pasal 2, ya, Yakobus pasal 2 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Oke. Oke, terima. Pertanyaan kedua pendeta. Di hari Jumat yang ketiga, di kelas bicarakan tentang pertanyaan pada akhir pelajaran hari Selasa mengenai saat-saat sukar datang meskipun kita telah setia. Bagaimanakah kita mengerti hal ini ketika itu terjadi, dan bagaimana kita menjaga agar tidak kecewa jika hal itu terjadi? Saya ini mungkin lebih dekat supaya pendeta bisa. Bagaimana kita belajar percaya kepada Allah dan janji-janjinya pada masa kesulitan keuangan, bahkan berusaha untuk setia, sementara lumbung-lumbung dan tempat penyimpanan kita tidak penuh. Itu tidak penuh. Pertanyaan saya, bagaimana kalau sama sekali tidak ada? Tidak ada makanan. Kalau masih ada kan oke aja ya, kita wajar-wajar ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada? Itu pertanyaan saya. Terima kasih pendeta. Pendeta Kuntara, apakah bisa mendengar? Iya, pendeta. Waduh, masalahnya sama jaringannya pendeta ini. Iya, kita bersabar untuk tersambung lagi. Ini ada masalah dengan pendeta ya. Kita tunggu untuk tersambung lagi. Ya, sehubungan dengan signal pendeta Kuntara, kita akan tunggu. Baik, kita akan selesai 20.30, sebenarnya sudah 20.34 sekarang, waktunya sudah lewat. Oke, baru masuk lagi. Ya, Tadi pertanyaan kedua dari Bapak Tambuhun itu apa? Pertanyaan hari Jumat yang ketiga pertanyaan. Di dalam kelas bicarakanlah tentang pertanyaan pada akhir pelajaran hari Selasa mengenai saat-saat sukar datang meskipun kita telah setia. Bagaimanakah kita mengerti hal ini ketika itu terjadi, dan bagaimana kita menjaga agar tidak kecewa jika hal itu terjadi? Yang saya mau tekankan di sini yang benar di hari Selasa ini, pertanyaan di bawah. Bagaimanakah kita belajar percaya kepada Allah dan janji-janjinya pada masa kesulitan keuangan, bahkan berusaha untuk setia, sementara lumbung-lumbung dan tempat penyimpanan kita tidak penuh? Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana kalau sama sekali tidak ada? Sama sekali. Bagaimana itu? Kita ketahui bahwa sementara kita mau setia, ya, maka bisa saja ada ujian yang datang kepada kita. Pengalaman daripada Ayub harus menjadi suatu pelajaran untuk kita. Dia sangat setia, tetapi dia bisa dicobai. Oke. Hati dong. Iya, pendeta. Pendeta Kuntara, apakah dengar? Atau hilang lagi signalnya? Oke, baik. Baik seluruh partisipan. Ya. Mengecewakan kita. Oke. Jadi itulah sebabnya ya, kita bisa saja mengalami kesulitan walaupun kita setia. Tetapi jangan takut, ya. Kita tetap dapat bertumbuh dalam iman kalau kita melihat
banyak juga mujizat-mujizat yang terjadi, Bapak, di masa kesulitan. Ya, Tuhan dapat memberikan berkat yang kita tidak pernah duga. Baik, baiklah Pendeta. Mohon maaf kepada para penanya yang lain, ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang tidak bisa dijawab pada saat ini, mungkin bisa diulangi untuk dijawab pada sahabat depan. Waktunya sudah habis dan juga karena signal dari Pendeta Kuntaraf yang kurang memadai, sehingga kita akan tutup pertemuan ini. Mohon maaf kepada yang raise hand, Bapak Jimmy. Kadang-kadang saya sudah tidak punya lagi makanan untuk dimakan. Pendeta masih jawab. Apa yang saya bikin? Halo, kedengaran enggak? Iya, Pendeta mohon maaf tadi hilang-hilang. Saya sudah mau tutup. Hilang suara Pendeta tadi. Oke. Iya. Jadi Pendeta masih mau jawab yang terakhir ya. Sudah ya? Apa sudah? Jadi ya, pengalamannya kita harus tetap bergantung kepada Tuhan walaupun banyak kesulitan. Oke. Dan saya ceritakan dari pengalaman saya pernah hilang lagi Pendeta. Ya, hilang Pendeta. Oke. Ya. Baiklah. Baiklah kalau begitu kita akan mohon maaf kepada yang bertanya, mohon maaf yang raise hand, Pak John Watupongo, juga Bapak Jimmy, mungkin kita akan sambung ke minggu depan ya, ini karena sudah hilang dan kita akan tutup pertemuan ini. Oke, saya melihat di sini ada Bapak Marbun. Pak Marbun boleh tolong tutup dalam doa. Pak Marbun? Pak Marbun? Wah, Pak Marbun nggak dengar nih. Pak Marbun? Ya, Pak Marbun, apakah dengar saya? Baiklah, Pak Marbun tidak dengar. Silakan Bapak Daniel Sitompul, boleh tolong tutup pertemuan kita dengan doa. Udah buka nih Pak Marbun. Pak Marbun, apakah dengar saya? Pendeta, maaf saya sudah mau doa tutup. Waktunya sudah lewat dan Pendeta Marbun, Pak Marbun akan tutup dalam doa. Bisa ya, Pak? Pak Marbun? Oh, Pak Marbun nggak dengar. Iya. Gangguan nih. Tuh. Udah, langsung aja deh, Bro Daniel. Silakan. Baik, kita berdoa semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sudah hadir di PGSSI. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus, Allah telah menciptakan langit dan bumi dan juga hari Sabat, sehingga kami bisa berbakti di belahan bumi yang sudah membuka Sabat Tuhan yang kudus. Di bagian yang lain juga mereka akan memasuki Sabat Tuhan yang kudus di hari persiapan. Kami sudah mengikuti akan pembahasan sekolah Sabat pelajaran kedua, akan sudah kami dengar, sudah bahas, dan kami sudah ulangi dari sejak hari Minggu hingga pada saat ini dapat kami sampaikan di kelas kami masing-masing pada besok hari dengan baik, dengan penuh hikmat yang berasal dari surga. Terima kasih karena hamba-Mu Pendeta Kuntaraf dan juga moderator Ibu Peggy yang sudah bertugas dengan baik walaupun ada gangguan di bagian akhir. Biarlah pada Sabat mendatang dapat dilakukan dengan mulus lagi sehingga kami bisa mendapatkan berkat yang lebih banyak. Berkati semua partisipan sudah hadir, berkati mereka dengan berkat dari Sabat yang Kau sudah janjikan. Ampuni dosa kami yang banyak, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bro Daniel dan juga kepada seluruh partisipan. Kami mohon maaf untuk acara pada malam hari ini ada masalah gangguan dari